The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Sound of Revival. Sebelum kami melanjutkan topik perbincangan pada malam hari ini, ada beberapa pokok doa, saya persilahkan. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk Bapak Gunawan maupun Bapak Andre. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan, proteksi-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi hari-hari kami, bahkan ketika Pak Gunawan bergumul dengan kedua mata kataraknya yang mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan setiap kali kami berdoa Tuhan akan menghitungnya. Dan kami menyerahkan akan Pak Gunawan dalam tangan-Mu. Kasih setia dan anugerah Tuhan Kau limpahkan Tuhan, sehingga mata kataraknya ini bisa dipulihkan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Perlindungan-Mu dengan kemahakuasaan-Mu akan menjangkau akan setiap pergumulan kami, dan tidak ada satupun yang luput dari kemahakuasaan-Mu. Kami berdoa juga bagi Pak Andre yang bergumul dengan sakit hernia. Tuhan, Kau tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun sakit kami, karena Engkau yang membentengi kami maha kuasa, Engkau akan meluputkan kami, bahkan Engkau akan mengambil semua pergumulan kami, karena hanya kasih-Mu saja Tuhan, hanya kemurahan-Mu saja. Yang kami minta untuk Pak Andre, Tuhan Kau sembuhkan. Kami serahkan Pak Gunawan dan Pak Andre ke dalam tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan Kau nyatakan terus Tuhan, sesuai dengan iman yang mereka bangun untuk berharap senantiasa kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami berdoa juga untuk Bapak Abraham Tuhan, yang istrinya telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya selama 3 tahun. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan kami percaya Tuhan menjamah hati istrinya dimanapun berada, untuk mereka untuk kembali lagi ke pangkuan suami dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu nyata bagi orang percaya, dan kami amini bahwa pekerjaan tangan Tuhan luar biasa untuk keluarga Pak Abraham. Terjadilah seperti imannya Pak Abraham Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saya persilakan Pak Kris. Ya, saudara kekasih, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ujung daripada tema kita itu ada pada bagian yang ketiga. Saya mengajak kita untuk melihat pada ayat yang ke-14 dan 15. Itu dikatakan seperti ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini kunci utama bagaimana harusnya kita di hadapan Tuhan, supaya kita mengalami perlindungan yang luar biasa, benteng yang luar biasa di dalam nama Tuhan. Saudara, dapat dikatakan bahwa begitu luar biasa firman Tuhan ini. Saya mau sampaikan seperti ini kepada kita, yaitu bahwa dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, nah kalau kita melihat dari daripada bahasa Ibrani dikatakan ki bihasak, ya, ki itu sebab, bi atasku, jadi sebab atasku, ya, ini mau menyatakan sungguh, ya, bahwa hatinya melekat kepadaku. Hasak, ia sudah melekatkan cintanya, dari kata hasak itu. Nah, ini mau menunjukkan bahwa orang-orang yang dilindungi itu harus punya cinta Tuhan. Makanya kalau dikatakan bahwa hal-hal hari-hari ini harus membawa engkau semakin hari cinta Tuhan, itu betul-betul benar. Amin. Karena apa? Perlindungan Tuhan yang terjadi pada ayat 1 dan ayat 2, bahkan dinyatakan hal-hal yang dilindungi di dalam ayat 3 sampai dengan 13, itu adalah karena ia sudah melekatkan hatinya kepadaku. Ya, saya mau katakan, saudara-saudara, kalau kita saat ini mengalami pergumulan ini secara bersama-sama, ayo kita melekatkan hati kita, cinta kita kepada Tuhan. Bangun cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, supaya apa? Perlindungan Tuhan juga jalan. Jadi
Tuhan melindungi anak-anaknya yang cinta kepadanya, ya. Itu dikatakan ki bihasak. Lalu dikatakan fa'al paletehu, ya, dikatakan I will deliver him. Jadi dia seperti katakan, aku akan meluputkan. Ini diulangi lagi, meluputkannya, ya. Nah, meluputkan ini apa? Karena dia akan membebaskan kita, dia akan menyelamatkan kita, seperti yang tadi kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu meluputkan kita karena kita sudah adalah anak-anak Tuhan yang mencintainya. Nah, kata meluputkan ini adalah verb, artinya kata kerja yang pil dan imperfect. Itu artinya gini, intense. Kata meluputkan ini intens, artinya terus-menerus secara intens dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Asal kita menata hati kita, men-setting hati kita mantap cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ini waktu-waktunya kita untuk apa? Untuk datang dalam Tuhan. Semakin hari mencintai Tuhan. Artinya waktu kita diberi kesempatan saat sekarang ini, yang dikatakan kita harus membatasi diri, ya, akan pertemuan-pertemuan yang tidak bermanfaat, seperti yang anjuran pemerintah, ya, yang disebut dengan populer sekarang lockdown. Itu waktunya kita untuk semakin punya saat teduh dengan Tuhan, gitu Pak. Iya, betul. Mari kita masuk untuk melekat cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita sudah melekatkan diri kita pada cinta kepada Tuhan, lalu dikatakan dia meluputkannya, aku akan meluputkannya, ya kan? Dan ini di depan dikatakan sungguh, benar-benar sungguh bahwa dia akan meluputkannya ketika hati kita melekat pada Tuhan. Jadi saya mau pesankan kepada kita semua ketika mengalami pergumulan akhir-akhir ini, jangan sampai karena tidak beribadah, tidak ada ibadah, lalu hati kita jauh dari Tuhan. Itu dia masalahnya. Jadi harus tetap fokus, kita fokus kepada Tuhan, ya. Kita beribadah kalau memang yang tidak ada aktivitas gereja, buatlah persekutuan keluarga di dalam rumah tangga, atau streaming juga oke. Dalam pengertian betul-betul hati kita ke Tuhan. Sekarang jangan dibilang streaming lalu asal-asalan, sudahlah karena streaming aja aku ndak perlu dengan Tuhan. Harus sambil makan lah, sambil jalan. Itu yang susah. Kadang kalau di rumah memang kan beda ya Pak, live streaming sama kita kebaktian. Kita memang benar-benar mengkhususkan. Fokusnya akan banyak distraction. Karena gini, menurut saya ibadah itu sebenarnya kita datang ke Tuhan, mempersembahkan diri kita ke Tuhan. Ketika kita tidak beribadah di gereja, lalu kita streaming, itu yang hilang. Karena apa? Kita tidak akan mempersembahkan hati kita kepada Tuhan karena kita sibuk dengan ada makan, kita sibuk dengan ada aktivitas lainnya, tidak bisa mempersembahkan hidup kita pada Tuhan. Padahal kita sebenarnya harus menghadap mezbah Tuhan di gereja itu untuk apa? Untuk menyembah Dia. Nah, tetapi kalau kita betul-betul fokus hati kita melekat pada Tuhan, saya percaya streaming juga bisa, di mana kita diam di situ, ambil anggota keluarga semua diam, ikuti semua streaming. Fokus. Jangan sampai terputus lalu kita sudah pergi bikin kopi dulu dan sebagainya gitu loh, lalu ikut streaming sambil minum kopi. Saya rasa itu akan melencengkan kita. Ya. Nah, saya melihat bahwa banyak gereja yang sudah melakukan ini, di mana tidak ada ibadah di gereja, tetapi di streaming. Sebenarnya kalau menurut saya, ya, ketika ada jemaat yang ingin ke gereja, biarlah dilayani dalam jumlah yang terbatas, karena sebagian disuruh, dihimbau untuk di rumah aja. Tapi kalau ada yang mau ke gereja, kenapa? Kalau semua tidak ada, lalu pelayan-pelayan tetap sama melakukan ibadah di gereja walaupun tidak ada orangnya di gereja, saya rasa itu juga bagus. Ya, kita menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau itu intens, artinya meluputkan itu intens, dia akan meluputkan terus. Lalu dikatakan aku akan membentenginya, ya. Dia katakan sebagai asak gebehu. Nah, asak gebehu itu artinya sebenarnya dikatakan I will set him on high.
Kata membentengi di sini sebenarnya mau katakan gini, aku akan menempatkan dia di tempat yang tinggi. Menatanya, setting di tempat yang tinggi. Dan ini kan luar biasa. Bahwa apa? Ketika kita cinta kepadanya, dia akan meluputkan kita, tapi dia men-setting kita juga di tempat yang luar biasa, yang dia tempatkan luar biasa tinggi. Artinya apa? Tuhan ini benar-benar menjaga kita, bahkan men-setting hidup kita. Jadi jangan khawatir dengan hidup kita. Lalu dikatakan yang paling luar biasa adalah yada. Jadi asek gebehu ki yada semi. Artinya aku akan menata dia di tempat tinggi karena ia sudah mengenal namaku. Kata yada itu dari kata to know by experience with God. Artinya aku mengalami Tuhan dalam hidupku, dan itu verbnya adalah perfect. Artinya aku sudah mengalami Tuhan dalam hidupku. Aku kenal dia secara pribadi, ya. Aku kenal namanya. Aku kenal Yesusku Tuhan. Maka dia bilang, aku akan men-settingnya di tempat yang maha tinggi. Jadi kalau kita melihat semua ini, Tuhan mau katakan gini, anak-anakku, kalau hatimu melekat kepadaku, kau menata hatimu, oh Tuhan, aku tatain hatiku dengan baik supaya aku mencintai Engkau. Ada virus corona, aku datang terus kepadamu, aku mencintai Engkau. Maka aku percaya Engkau akan meluputkan, membebaskan dengan intensif, terus membebaskanku. Bahkan bukan hanya membebaskan, tapi aku akan menata Engkau di tempat yang tinggi, di mana Kau akan kuberi kehormatan, Kau akan kuberi kemuliaan yang aku sediakan untuk Engkau. Karena apa? Karena Engkau sudah yada, Engkau sudah kenal pribadi dengan aku dan mengenal namaku secara pribadi. Ini sesuatu yang luar biasa, yang harusnya kita zaman sekarang ini harus melakukannya. Saya mau katakan bahwa ada teman saya mengirimkan cerita, dia mengingatkan saya kisah tentang Yairus. Ya, Yairus itu kan anaknya mau mati, ya mungkin kena virus corona zaman dulu gitu ya. Pokoknya sudah mau mati seperti itu. Lalu dia cari Tuhan, dan ketika dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, oke, saya akan berdoa untuk anakmu. It's okay, finish gitu loh. Oke, berarti aman gitu loh ya. Kita sudah bilang, oh ya, aku sudah berusaha, aku bangun imanku, percaya Tuhan, sudah selesai. Aku percaya Tuhan melindungi aku dan sebagainya. Tetapi ketika dalam perjalanan ada proses-proses, orang masih banyak berkerumun, Tuhan jalannya pelan, tiba-tiba ada wanita perdarahan pegang sentuh jubah Tuhan. Lalu Tuhan terhenti di situ, lalu bercakap-cakap dengan wanita ini. Ya lumayanlah waktunya bercakap-cakap. Yairus ini sudah stres ini, dia punya hati ini. Aduh, anakku gimana, anakku benar. Ternyata benar. Mereka mau melangkah lagi, ada orang dari rumahnya Yairus bilang, anakmu sudah mati. Nggak usah sembuhkan, nggak usah panggil Tuhan. Kan di situ Tuhan jawab, Yairus, just believe. Hanya percaya saja. Akhirnya percaya Yairus, anak walaupun sudah mati, Tuhan bangkitkan. Kita walaupun nanti sudah kena virus, kenapa tidak kita percaya Tuhan menyembuhkan? Imun tubuh kita ini dibangun. Bangun percaya dulu. Tapi jangan sembrono. Kita mau sengaja melakukan. Enggak, jikalau itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa tidak percaya? Just believe. Tuhan akan menjaga kita. Kalau di sini dikatakan bahwa aku akan meluputkan, aku akan membentengi, itu kata-kata yang luar biasa. Yang perlu kita bangun bagi kita melekat pada Tuhan dengan cinta kita, dan kita harus terus mengenal Dia dalam berjalan dengan Dia. Ayatnya yang terakhir adalah pada ayat yang ke-15. Saudara, dikatakan gini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, kata berseru, yikraini, ia terus berseru, karena ini imperfect. Kalau sederhana dikatakan, I will cry with a loud sound. Aku akan berteriak terus dengan suara yang nyaring. Ini harusnya menjadi sikap kita.
bahwa ketika dalam suasana seperti gini kita datang dengan Tuhan dengan sikap yang bersuara nyaring, Tuhan tolong aku. Nah, ketika itu kita lakukan dikatakan ve nehu. Dikatakan Tuhan, aku akan menjawab. Itu juga imperfect. Artinya aku akan terus menjawab. I always answer. Aku terus menjawabnya, terus akan menjawabnya. Nah, ini dia, prinsipnya seperti itu. Lalu dikatakan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya. Dikatakan limau anoki besarah. Aku akan bersama dengan dia di dalam masalah, di dalam distress, di dalam stretching, di dalam ketika kita lagi iman kita lagi di stretch, ditarik dengan luar biasa, itu kesesakan. Dan saat-saat ini kan kita sedang hidup dalam kesesakan, melihat info ini, Malaysia lockdown, tapi luar biasa kota kita, Bu Risma sendiri bilang saya tidak akan lockdown Surabaya. Ya. Ini membuat kita sebenarnya banyak orang yang distress, ya, yang banyak mengalami stres, stretching Tuhan. Nah, tetapi ketika kita berteriak kepada Tuhan dengan anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang kenal nama Tuhan, dia katakan, aku juga akan jawab engkau. Aku akan menjawab setiap pergumulanmu dalam hidupmu. Lalu dikatakan lagi, aku akan meluputkan dan memuliakan engkau. Dikatakan, ahal lesehu faakabdehu. Aku akan meluputkan. Ini adalah verb fail, artinya terus meluputkan, dan dikatakan aku akan memuliakan. Ini sama juga, terus akan memuliakan engkau. I will always intensive. Aku akan selalu meluputkan dan memuliakan engkau. Saudara yang terkasih, ya, kalau kita melihat dari apa yang sudah kita pelajari, bagaimana Tuhan menyertai. Contohnya seperti yang disampaikan Pak Richard, bahwa ketika Petrus di tengah daripada gelombang laut atau gelombang Danau Tiberias, kemudian dia melihat Tuhan berjalan, kemudian aku punya iman Tuhan, aku boleh berjalan ke sana. Tuhan bilang oke, saya izinkan kamu untuk berjalan. Dia punya iman bisa berjalan di atas air. Saudara, apa yang terjadi ketika di tengah jalan mulai ada gelombang, dia mulai ragu imannya. Akhirnya dia jatuh masuk ke dalam air. Apa yang terjadi? Tuhan bilang kan bahwa kamu harus tetap, dia angkat orang itu. Nah, saya mau katakan bahwa kita manusia ini tidak ada orang yang perfect imannya luar biasa, tiba-tiba dalam semalam punya iman yang luar biasa. Nah, kita kan sekarang masih belajar beriman terus menerus. Saya juga demikian, Pak Richard, Ibu Iren, kemudian Saudari Ida, semua punya iman yang progres saat ini. Nah, tetapi ketika kita dalam progres iman seperti ini, kita melihat, mengenal bagaimana Tuhan kita yang ajaib luar biasa, yang meluputkan kita, yang men-setting kita di tempat yang tinggi, kita harusnya percaya bahwa dia akan memelihara iman kita. Ingat bahwa Ibrani 12 ayat 2, dialah yang membawa kita ke dalam iman dan membuat iman kita sempurna. Nah, kita harus punya kepercayaan yang kuat, semakin hari dibangun semakin hari, untuk percaya bahwa iman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu akan Tuhan bawa kita sampai kepada kesempurnaan. Ketika dia menarik tangan Petrus, kan dia membuat Petrus belajar bagaimana beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Petrus ini menjadi orang satu-satunya yang bisa pernah berjalan di atas air. Tidak ada orang lain yang berjalan di atas air kecuali Petrus ini. Sehingga dia punya pengalaman. Nah, pengalaman itu membangun iman. Dan saat-saat ini kita punya perjalanan bersama dalam pengalaman kita beriman. Ayo kita berjalan dalam iman bahwa Allah yang melindungi, Allah yang menyertai,
itu akan memimpin seluruh kehidupan kita untuk melewati pergumulan-pergumulan luar biasa. Saya mengajak kita untuk kembali, ayo kita menguatkan iman kita lagi ke dalam Tuhan, supaya apa? Virus ini boleh ada di tempat kita, tetapi kita terus punya iman yang teguh, iman yang kuat untuk senantiasa jangan sampai kita terkorupsi iman kita, ragu dengan iman kita, tapi kita semakin teguh dan semakin kuat. Ya, nah, menyikapi akan situasi dan kondisi saat ini, ya, saya boleh katakan bahwa kita tidak boleh punya iman yang ngawur dalam pengertian, oh saya tidak perlu untuk takut dan sebagainya. Tidak, saya tetap mengharapkan kita melatih diri kita beriman dengan jalan kita terus membangun harapan kita kepada Tuhan. Ya, kita terus membimbing akan orang juga yang lain untuk dalam Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita takut, lalu kita terintimidasi dengan bermacam-macam hal yang kita dengar. Nah, mengakibatkan kita mulai ragu apakah Tuhan akan melindungi kita atau tidak. Dan kehilangan damai sejahtera, Pak. Itu dia. Itu yang paling penting. Ya, saya melihat banyak orang yang kehilangan damai sejahtera. Mereka mulai berpikir dan takut akan virus ini. Ya, saya berharap kita tidak. Dalam pengertian kita tidak takut karena kita percaya Allah di belakang kita melindungi kita. Kalau ada ibadah, lakukanlah ibadah itu. Mungkin benar kalau mengurangi ibadah-ibadah tengah minggu, tapi menurut saya yang pokok adalah ibadah di gereja. Itu kalau memang bisa dilakukan, lakukan. Tapi kalau memang ya ada imbauan dari sinode dan sebagainya, Anda lakukan itu di rumah, tapi dengan penghayatan yang benar, bahwa kita tetap fokuskan diri kita kepada Tuhan. Lalu pakai waktu-waktu yang ada sekarang ketika kita lebih banyak di rumah untuk membangun keluarga kita, membangun iman kita. Anak-anak itu harus diajar bahwa kita tidak takut, tapi kita mentaati himbauan dan sebagainya. Ya, nah, saya sendiri punya pengalaman ini di gereja, yaitu kita itu dijadwalkan tanggal 20 besok ini untuk ada ibadah pengucapan syukur. Bayangkan jemaat ini pengucapan syukur karena anaknya meninggal 40. Ya, kita pengucapan syukur bukan 40 malamnya karena berdoa bagi arwah. Kita pengucapan syukur 40 malam ini sudah disertai keluarga dan diberi penghiburan. Ya. Nah, ketika kejadian seperti ini, ada beberapa pandangan bilang kan ada imbauan dari sinode dan sebagainya bahwa dibatalkan aja. Ada orang yang sudah ngomong dengan keluarga, kita batalkan. Nah, sikap kita bagaimana? Saya tetap katakan, kalau menurut saya tetap akan beribadah di rumah ini, ya. Tetapi kita tetap jaga diri dengan mungkin masker, kita cuci tangan kalau sudah habis ketemu orang dan sebagainya. Kita memprotek diri kita sendiri, tetapi ibadah ini karena ini menyangkut keluarga yang meminta, tidak mungkin kita batalkan. Lalu ada bilang, sudah ngomong dulu dengan keluarga, apakah keluarga dengan kondisi ini mau merelakan untuk tidak melakukan ibadah? Saya telepon keluarga, saya ngomong dengan ibu daripada anak yang meninggal ini, gimana? Dia bilang, kami keluarga sudah menetapkan itu jauh sebelum kondisi ini. Tanggal 20 tepat kita akan beribadah pengucapan syukur. Dan itu harus tetap dilaksanakan. Masa saya sebagai pelayan lalu bilang, oh kami tidak bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Nah, sebagai pelayan, Anda adalah pelayan Tuhan. Ketika ada orang meminta ibadah, kita tetap harus laksanakan. Saya ngomong sama teman-teman, kita tetap akan laksanakan ibadah ini. Tapi kita proteksi diri kita sebaik-baiknya. Nah, ada bukan ibadah, tetapi pertemuan kita untuk penyusunan program di hotel dibatalin. Itu tidak apa-apa bagi saya. Karena bagi saya yang penting bagaimana ibadah yang memang sudah harus kita jadwalkan dan tetap harus kita lakukan, ya kita harus lakukan, tetap melayani. Sambil iman teguh bahwa Tuhan memproteksi kita
sehingga kita tinggal di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Ya, itu mungkin kalau ada dari teman-teman yang mungkin mau menambahkan, ya, lihat situasi dan kondisi yang sekarang ini. Dari saya cukup, Pak Kris. Ya, Pak Richard mungkin. Ya, sebetulnya kita tetap harus percaya kepada Kristus bahwa oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman itu, dan kita tetap percaya Tuhan melindungi kita, ya. Meskipun di dalam situasi yang sangat mengintimidasi kita sehingga iman kita goyah, tapi tetap percaya bahwa di tengah krisis ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua bahwa ternyata harapan itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, dunia tidak bisa kita harapkan. Dunia membuat hidup kita semakin was-was dan semakin menjadi takut. Tapi kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, kekasih Tuhan, saya mau perlihatkan kita menghubungkan antara bagian yang paling pertama kita bicarakan dan bagian yang terakhir. Bagian terakhir dikatakan dan memuliakannya, ya. Fa'akab bedehu. Artinya apa? And honor him. Artinya ketika kita melalui proses yang luar biasa dan iman kita tetap kuat, Tuhan meluputkan kita mengasihi Tuhan semakin hari semakin dalam, mengenal nama Tuhan dengan luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan and honor him, dan memberikan kemuliaan kepada kita. Saya sambungkan ini dengan apa yang kita baca dari Yoel itu yang berkata tentang banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Dan kita semua sama-sama sepakat bahwa ini adalah merupakan akhir zaman, di mana sebentar lagi saya percaya Tuhan akan datang. Dan Tuhan bilang inilah waktu kita menentukan hati kita kemana. Hati kita mau melekat dengan Tuhan supaya Tuhan lindungi dalam perlindungan, dalam kedahsyatan Allah yang maha perkasa, dalam kepak sayapnya Dia melindungi kita, atau kita mau terintimidasi dengan apa yang ada sekarang menjadi takut dan sebagainya. Ingat, ketika kita menentukan sesuatu dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kemuliaan itu Tuhan berikan. Ini zaman pertempuran pada akhir zaman. Kita tanpa sadar dibawa pada satu pertempuran iman. Kita mau berharap kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, atau kita mau masuk dalam intimidasi masalah sehingga kita menjadi stres, kita menjadi tidak damai. Ini menentukan. Ini lembah penentuan. Ya, sehingga saya berharap kekasih-kekasih Tuhan di tempat yang mendengar akan siaran ini boleh semakin membangun imannya di hadapan Tuhan melalui siaran kami ini, mengingatkan kita. Mungkin itu yang bisa kita lihat. Saya kembalikan lagi pada Ida. Demikian kasih Tuhan, sampailah kita di penghujung program Sound of Revival edisi ke-33 pada hari Rabu 18 Maret 2020. Silakan Pak Kris, boleh simpulkan dan tutup dalam doa. Iya, kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk marilah kita memandang ini bukan hal biasa-biasa saja, tapi kita sedang di lembah penentuan. Apapun yang kita putusi hari ini berdasarkan iman kepada Tuhan atau hanya ketakutan kita semata, Tuhan itu melihat. Bagi saya dalam kondisi ini, kalau hal-hal prinsip seperti ibadah harusnya kita tetap adakan, itu bukti dari fokus penyembahan kita kepadanya. Jangan itu terputus, tetapi kita tetap harus jaga diri, bukan sembrono, dengan mengikuti proses kebersihan diri, menjaga kesehatan kita dengan minum vitamin supaya kita kuat, imun tubuh kita bangun, ya. Kemudian kalau salam rasanya itu tentatif, bahwa kita mengatupkan tangan itu sudah tanda kita bersalaman, no problem.
Nah, setelah pelayanan kita membersihkan diri dengan sanitizer. Yang satu hal lagi adalah kalau kita sakit ya di rumah saja, kita recovery diri sendiri. Jangan menjadi pembawa virus bagi orang lain, ya. Dan kita semakin teguh dalam Tuhan melalui semuanya ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dengan tema kami pada saat ini. Kami boleh membagi akan berkat yang kami nikmati melalui pemahaman akan firman-Mu. Kami boleh menikmati bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana cinta kasih Tuhan ketika Tuhan melindungi anak-anak-Mu, ketika Tuhan membentengi kami dengan begitu luar biasanya, sehingga dalam apapun yang kami hadapi hari-hari ini, iman kami tetap teguh, kami tetap bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hati yang Kau berikan, karena Kau menjanjikan kami hati yang benar-benar baru, di mana hati itu terpaut kepada firman-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, karena kami menyadari bahwa kami di lembah penentuan. Ketika kami bersama-sama menghadapi semua ini, kami ingin melakukan hal yang sesuai dengan hati Tuhan. Jangan sampai kami melenceng di mana iman kami tergerus, sehingga kami semakin hari tanpa sadar sudah tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami membangun kembali akan iman kami. Kami ingin agar Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami ingin agar Engkau menjadi perlindungan kami yang luar biasa. Di dalam naungan-Mu, di dalam bayang-bayang naungan-Mu Tuhan, kami terpelihara, bahkan sayap-Mu terbuka untuk menudungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan membangun iman terus kepadamu Tuhan, kami seturut dengan kehendak-Mu, Engkau akan memuliakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong kami melalui wabah ini, semua yang pemerintah anjurkan kami lakukan untuk bisa meredam akan perkembangan daripada virus ini. Kami berdoa bagi pemerintah pusat yang sedang mengkoordinasikan gerakan bersama untuk kami menghadapi semua ini. Tuhan juga tolong Tuhan dari Pak Presiden dan juga seluruh jajaran kesehatan dan semua yang terlibat di dalamnya. Engkau berikan hikmat mereka untuk melalui akan semua ini. Bahkan di setiap daerah-daerah dengan kepala daerah untuk bisa bersama-sama satu langkah untuk bisa mengurangi akan pandemi ini Tuhan, dan akhirnya melenyapkan semua virus yang ada. Kami percaya Tuhan akan menopang dan menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, menjaga siapapun di negara ini Tuhan dari semua hal yang tidak baik ini. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami juga Tuhan, semua yang mendengar ini Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, imun tubuh yang baik, vitamin yang kami minum boleh bisa bereaksi dengan baik, membangun kekuatan tubuh. Tuhan, Engkau yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Radio Sangkala-Kala kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati dengan setiap program agar membangun akan iman dari anak-anak-Mu, kekasih-kekasih Tuhan yang senantiasa setia mendengar. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan kasih dan anugerah-Mu saja yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang kami alaskan doa ini yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adapun kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kita, beserta dengan Roh Kudus menyertai para kekasih-kekasih Tuhan dan kita semua yang ada di studio dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.